Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David by YouTube. Dan hari ini kita kehadiran, saya perlu kenalan nama aslinya atau nama panggilannya dulu ya? Boim, nama panggilannya. Serius banget, Im. Boim, nama asli lu siapa, Im? Nama asli gua Adrianto Pratono. Ih, asik, mana ada Boim-boimnya ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Enggak ada ya? Adrianto Pratono. Udah dari zaman hai Dari, gua. iya maksudnya dipanggil Boim dari SMA atau? Pada SMA, Oke. panggilan SMA. Gua kenal, nih impression gue dulu pertama ke Boim. Boim itu dulu kenalan pertama gue di majalah Hai. Dulu dia seorang wartawan yang masih junior, kayaknya Iya, baru lulus SMA lo kayaknya. Iya, gua Waktu baru lulus itu? SMA benar. Lo sempet wawancara Naif waktu itu? Gua sempet datang ke ulang tahun Naif ya. Yang ke-9 ya? Yang ke-9 ya. Di Dan Cempaka itu Putih. waktu itu lo baru bener-bener kayak Baru. fresh graduated, Iya, kuliah atau SMA? SMA. Lo SMA langsung kerja di Hai? Baru Iya. lulus SMA langsung kerja di Hai? Iya, bahkan belum terima ijazah gua udah masuk Hai. Wow, oke. Jadi nih ketemu dia fresh graduate, emang kayak bocil banget sih waktu itu, kayak siapa sih ini di anak kecil gini udah so-soan ngewawancarain band kita nih. Asik. Mana Itu udah 9 tahun lagi ya. Iya kan? Iya, waktu itu pertama gue ketemu lo, Im, di situ lo masih wartawan Hai. Wartawan ya jatuhnya. Wartawan. Wartawan Hai. Wartawan. Dan begitu di Hai, lo berapa tahun di Hai? 5 tahun gue di HI. Jadi 2004 gue masuk sampai 2009. 2004 sampai 2009. Habis itu, Abis itu gue langsung mengejar mimpi gue yang lain. what is it? Pokoknya waktu itu nih ya, Fit ya. Kenapa bisa di HI tuh gue pengen. Ya pada dasarnya anak SMA suka musik lah. Ya. Ya kan gue suka musik. Gimana ya caranya gue bisa masuklah ke Industri industrinya. musik, oke. HI waktu itu buka ada bonus, ada sisipannya namanya koran SMA. Gue coba daftar email salah satu anak HI juga, Yorgi. Gue email dia, terus gue dipanggil ke HI, bantuin. Sampai akhirnya begitu gue lulus SMA, selesai SMA ditanya, lu mau ngapain? Gue bilang kayak, kenapa gitu. Ditawarin lah gue, ya udahlah, gue ambil aja dulu. Karena menurut gue ini awalan gue lah buat masuk ke industri musik nih, gitu. Lewat Hai. Lewat HI, buat kenal lebih banyak orang, tahu gimana sih musik itu sebenarnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi HI memang buat gua kayak kampus kali ya. Literally kayak kampus buat gua gitu. 5 tahun, ya nggak sih? Beneran kuliah. Daripada kuliah, mendingan lu digaji. Iya, tapi gua sambil Iya kan? kuliah. Oh, lu Gua di sambil Hai itu kuliah. kuliah Iya. juga? Di Kuliah mana gua. lo? Kalau boleh tahu. Gua kuliah jurnalistik Mustopo. Oke, terus? Pada akhirnya ngambil itu karena keterima duluan di HI. Oke, Ya. untuk mempertajam. Nggak juga sih. Nggak juga. Kayak kuliah apa ya? Berarti sambil ya? Iya, lu sambil sambil. kuliah, sambil kerja di Hai. Iya, yang nyambilnya kuliahnya bukan HI-nya. Iya, itu lebih bagus. Yang mesti digarisbawahi, kuliahnya tuh sambil. Iya, benar. Kerjanya yang utama. Oke, keren. Oke. Iya gitu. Terus 2009 gue lihat teman-teman gue di kampus mulai masuk lebih dalam nih ke industrinya, mulai jadi session player, Musik musik. di teman-teman kampus lo. Iya, teman-teman main gue bahkan teman yang memang gue main hari-hari gitu. Terus gue kayak, wah kayaknya gue memang harus ngejar lagi nih gitu. Gue belum puas nih sama gue sebagai reporter, wartawan saat itu gitu. Gue pengen Lebih into di musiknya, apalagi nih daripada sekedar gue menulis, mewartakan. Bener. So, Nah, gue sebenarnya sambil di HI juga punya side job. oke. Jadi manajer band teman-teman gue. Sambil kerja di Hai, lo manajerin band. Iya. Apa band pertama yang lo manajerin? Aduh, namanya apa ya? Namanya, kalau gue nggak salah namanya LCK. Gue lupa namanya apa LCK. ya. Landi Cuci Kakus. Bukan ya? Kalau nggak salah ya. Terus, Masa lupa sih lu manajer band kan tuh? ya maksudnya gue kepanjangannya nggak ingat. Tapi Anjing. bandnya namanya itu kalau gue nggak salah ya. Itu yang pertama lu Itu yang manajerin? pertama. Isinya teman SMA gue. Teman SMA lo? Pernah jadi sessionnya Afgan, namanya Kemal. Oke. Sekarang dia manajernya Ayu Dia Bing Selamat sama Dito Percussion. Oke. Terus Itu pertama lu manajerin pertama, band itu? iya. Terus gue lihat lagi,
waktu itu basisnya Wong Pito tuh Rishanda Singgih. Tahu. Sekarang basisnya Raisa juga. Gue lihat dia juga, wah gila dia udah sedalam itu kan. Maksudnya udah ada di Industri. yang bener nih, udah di jalan yang bener. Wah Jalurnya gue ya. juga kayaknya harus. Lebih mendalami lagi Iya, nih. gue mau banget kayak gitu. Kayak misalnya Berarti kayak pertama teman-teman pelajaran yang lain. pertama lo manajemen itu dari itu. Dari teman-teman gue nunjuk gue. Sembari gue kerja di High. Sembari gue kerja di High. Kemudian habis band itu siapa tuh? Terus anak-anak Ran baru mulai kan tuh di era 2007-2009. Kebetulan teman-teman main gue juga. Ya. Apalagi manajernya, sahabat gue, si Vino. Oke. Oke. Makin gue Kayaknya panas nih kan. Kayaknya seru nih ya. Iya, manajemen kayaknya gue band. memang udah harus nyebrang nih. Sampai akhirnya gue, Asta, gitarisnya Ran, Heeh. ngajakin gue ketemu. Dia bilang, gue mau mulai produserin artis nih, cewek. Teman kampus gue, siapa? Raisa. Oke. Jadi Asta yang bilang ke gue, nih gue butuh bantuan lu nih. Untuk bantuin bikinin Produk baru jadwal. yang akan Iya. yang dibikin sama Asta, yang dibawa oleh Asta Ran, namanya Raisa. Terus? Waktu itu Raisa baru quote unquote dipisahin dari bandnya sama Asta. Dulu dia dijadiin vokalis project gitu? solo. Iya. Oh, Bandnya maksudnya namanya ngeband ya? Raisa. Dulu ngeband ya? Ngeband. Namanya? Raisa. Nama Bandnya. bandnya Raisa, namanya dia sendiri, tapi as a band. As a band. Oh, berarti dia sebenarnya anak band ya? Iya, dipisahin. Pisahkan. Jadi solo. Oke. gua Pokoknya tahu gimana juga. caranya gue manage jadwal kuliahnya Raisa, jadwal kesibukannya Asta di Ran, biar dapet jadwal mereka bisa workshop. Ibaratnya kayak gitu lah. Untuk itu dulu deh, sesimpel itu dulu ya. Simpel itu dulu. Oke. Ya Terus? gue iyain lah. Ya, Oke. soalnya tawaran kan, maksud gue mungkin ini jalan masuk lebih dalam lagi nih. Sambil begitu tahu Vino tahu gue cabut dari udah nggak di High, Vino bilang, ya udah lu bantuin gue juga di Ran. Oh, Vino dulu di High juga ya? Enggak, Vino di Go Girl kalau gue nggak salah. Oh, dari Jadi media sama-sama juga. anak media, iya. Oh, Google tuh beda Beda, ya? beda, Oke, beda. beda grup ya. Oke. Beda grup. Ya. Dulu banyak sekali media-media cetak ya untuk mensupport para musisi yang mana sebenarnya seru banget era itu, yang mana sekarang juga makin sedikit dan mungkin banyak yang berguguran juga. Iya benar. Ada yang bertahan, ya Hai juga masih bertahan ya, tapi sebagai media online dulu untuk cetaknya untuk berhenti dulu. Nih, lanjut lagi. Tadi lu megang Raisa berarti kan dari awal dong lu. Dari awal. Dari belum ada lagu sama sekali. Dari mau workshop, dari mau Mau workshop. bocah baru. Nih deh, lu Iya. manajerin dari nol banget dong lu. Dari nol banget. Nah, ini menarik ya. Lanjut. Dari Ya udah. dikasih itu lu gimana tuh? Jadi gue sambil ngejalanin kerja bareng Vino di Ran, gue mulai si Raisa nih, project Raisa ini. Mulai workshop, baru rilis single pertama itu Juni 2010. Yes, benar. Serba Salah. Itu single pertamanya Raisa, Serba Salah 2010. Gue selesai di High November 2009, kurang lebih 7 bulan lah prosesnya. Dan yang langsung lu emang udah sebelumnya emang lu udah kerjain, tapi ini kan berarti lu dari nol, Benar. Raisa, Uh, sehingga tampil ke publik. Iya. Iya kan? Lu gimana tuh? Dari nolnya banget lah. Sebenarnya waktu itu nothing tulus banget sih. Gua gini, prinsip gua adalah kita nggak ada beban. Taulah album pertama nggak ada beban kan, bikin Iya, aja iya, gitu iya. kan, nggak ada Rilis beban. aja. Labelnya siapa sih kalau boleh tahu dulu? Labelnya sendiri tapi joint venture sama Universal. Oke. Jadi memang ini semangatnya agak do it yourself banget nih. Gue cari investornya teman kita juga, invest di project ini, produsernya teman kita, lalu kita rilis sendiri kerja sama Universal. Karena kan belum kayak sekarang kan, Ya. harus rilis album fisik tuh nggak semudah itu gitu kan. Kita join sama Universal, terus kita ya udah rilis. Tapi 2010 kita masih ngerilis sendiri. Kita baru rilis sama Universal full album Udah album 2011. tuh ya? Oh, masih single dulu berarti? Masih Awal single pertama. Rilis sendiri, rilis sendiri. Gue masih inget banget tuh, sotoy banget. Masih ada MySpace kan di era itu. Ya. MySpace, tapi rilis lagunya via Twitter kalau gue nggak salah. Full lagu. Iya, via Twitter.
lagu Raisa du- pertama iya. itu rilis pertamanya malah Via via Twitter. Twitter. Ada namanya tweet your song apa gitu. Gue pakai. Oh iya? Iya. Gua nggak tahu ya. Ada dulu. Ya iyalah indie. Full lagu Iya full lagu bisa didengerin di di Twitter. Twitter. Iya. Terus. Ya udah, terus abis itu cuma ada beberapa radio kok yang muterin gitu. Terus mulai bikin live sessionnya di studio di rumahnya Asta juga sama produsernya bertiga. Terus mulai jalan lah sebenarnya. Karena diputerin, gue waktu itu balik lagi karena teman-teman waktu jadi wartawan kan ke Trax, ke Prambors muterin nggak ya, gue lupa deh, ke ya Prambors kalau nggak salah muterin. Beberapa temen gue yang kerja di radio knocking the door, gue nanyain mau nggak muterin ini gitu. Akhirnya diputerin, mulai jalan tuh. Nah, yang menarik di sini kan lo building brand ya. Raisa ini brand yang kalau bisa gue bilang lu build from zero Iya. bareng Raisa berdua atau gimana? Iya. Jatuhnya lu berdua nih. Berdua. Berdua nih sama Raisa. Berdua sampai sekarang berdua. Yang ya maksudnya yang kita mau share. Iya. Mungkin ada knowledge-nya atau ada ilmunya buat di artis-artis ataupun yang baru rilis di luar sana. Siapa sih ketok-ketok nih ya? Woi, lagi syuting woi. Siapa sih? Tangga sebelah nih kayaknya. Itu sharing gimana cara ngebangun brand dari nol. Entah itu brand personal, atau artis, atau brand clothing, atau apa nih kan kita bawa. Benar. Lu kayaknya yang lu build nih, kalau kacamata umum gua aja nih, jadi men si Iya, Raisa ini yang alhamdulillah. udah Iya, kita benar. lihat hasilnya ini udah jadi Benar. nih brand Benar. personnya gitu. Sebenarnya menurut gua nggak apa ya sebutannya, nggak terpaku referensinya cuma dari satu aja sih. Misalnya kayak kalau solois cuma Katy Perry gitu, enggak. Gua ngelihat dari banyak perspektif, bener banget. Gua ngelihat Raisa ini bukan, ada dua yang gue lihat sebagai Raisa yang kita sepakati gitu. Dia sebagai human, manusia gitu, dan dia sebagai brandnya gitu. Brandnya dalam pengertian nantinya pada saat itu ya kita mikir mungkin suatu saat kita bisa bikin makeup, bisa bikin merchandise sendiri, Yes. bisa bikin apapun itu gitu. Yeah. Tapi kita harus build Persona dua dulu. persona ini dulu gitu. Oke. Nah, referensinya tadi gue bilang, gue banyak banget. Gue sendiri kalau soal musik sama Raisa dua kutub yang beda nih. Dia yang R&B, yang soul dan segala macam. Gue dengerin lebih band-bandan. Ya. Lebih band-bandan. Gue lebih referensi yang gue punya, gue coba campurin jadi satu sama referensinya dia. Menurut gue ada mix culture dan segala macamnya itu yang unik di sana. Dan gue waktu kerja bareng sama dia, ketika kerja posisi bos yang mana followersnya tuh bisa berganti-ganti, Fit. Gimana tuh? Mungkin kalau buat musik dia bos gue, tapi buat urusan branding, bisnis, gue bosnya. Dan harus percaya soal itu menurut gue. Let's say dia create dalam musiknya, lu percaya dia. Iya, mungkin. Bahkan lu juga Ya mungkin gue punya titipan kali ya, dalam pengertian gini kayaknya. titipan secara komersilnya mungkin. Iya, benar. Kayak Raisa kan kalau artis ya standar lah, gue bikin yang ini udah paling Iya, keren. benar. Tapi kalau lu secara bisnis Benar. gitu kan, lu kacamata bisnisnya untuk Iya, memberi gua masukan biasanya, iya. ke artis atau senimannya itu. Iya kayak gitu, gue ngasih masukan tanpa intervensi. Ya. Soal ini kayaknya nggak catchy deh, nggak kayak gitu. Tapi Nggak, gue tapi- ngasih masukan, kalau kita lihat nih kayaknya orang sambutannya kayak gini nih buat lu, lebih works gitu ketimbang yang ini. Kacamata lu gitu. Kacamata gue pasti memposisikan diri sebagai Audience. audience juga gitu buat dia. Nah, tadi ngomongin soal brandnya, Ya. awalnya kan di era itu era boy band sama girl band, ingat nggak? Itu era-era Awal. inbox. Yes. Era inbox, dahsyat Setelah gitu. era band Melayu. Melayu, benar. Kemudian Itu di ujung ya, di ujung, band Melayu. kemudian up lagi Smash Benar, atau benar. enggak Cherry Bell. Ya, Cherry Bell atau ya girls band, boys band gitu ya. Indonesia itu menjamur. Benar. Dan Raisa ada di awal era itu. Benar. Yang kita tawarkan waktu itu adalah pertama kalau dia kedengeran klasik tapi dia tuh mewakili Scene.
ya perempuan di umur itu gitu, berusaha jujur untuk mewakili perempuan di umur itu Oke, gitu. oke. Terus kita nggak buat brandnya jauh untuk digapai sama pendengarnya, reachable masih. Oke. Terus kurang lebih formulanya adalah Girls Next Door kali ya, yang memang Awalnya yang lu pengen Iya. kemas tuh Awalnya setelah memang lu kayak gitu. lu lihat si Raisanya nih kan, berarti kan lu lihat Raisa dan produknya, ini yang bahasa sekarang nih yang relate siapa sih yang iya, mewakili benar, bahasa sekarang yang relate. si Benar. oi udah nih lagi siaran ini seru oi. Astaga, siapa sih ketok-ketok? Ini gue lagi seru pertanyaannya. Yang merasa terwakili dari produk yang si Raisa ini siapa aja? Benar. Lu mendata atau emang lu udah ngerasa nih kayaknya cocok untuk gue targetin sini dulu nih, gitu nggak sih? Atau lu targetin dulu kan, berarti sini si orang-orang yang terwakili oleh karyanya si Sebenarnya waktu album pertama masih belum kayak gitu ya. belum kan, belum Belum terpetakan ada, kan? belum terpetakan. Tapi begitu album kedua makin mengkerucut lah arah kita kemana gitu. Kalau album pertama sih Masih test the water lah iya, bahasanya benar, kali ya. benar. Album pertama sih tadi gue bilang sih mungkin bisa jadi album yang paling nggak ada beban ya setelah hampir 11-12 tahun ini ya. Ya. Udah rilis aja gitu, dan gua sama Raisa happy aja. Plus mungkin pendekatannya gua sama Raisa bedanya nggak jauh, cuma 4 tahun. Gue lebih tua 4 tahun Oke. dari dia. Jadi Pendekatannya bahasa komunikasinya nggak masih terlalu, dekat, ya. masih dekat gitu. Plus gua dan dia biasanya menciptakan goals kecil-kecil gitu. Jadi kalau udah achieve, kita komit untuk achieve Ya. level selanjutnya gitu. Dari nol banget si senimannya ini yang mendampingi si seniman ini hingga ke publik gitu. Lu dari nol banget nih. Ya menurut lo, gue juga masih belajar gitu. Sampai sekarang pun gitu untuk menemukan sosok manajer yang perfect tuh kayak sebenarnya jodoh-jodohan juga gitu ya kan. Setuju banget gua. Iya. Hmm. Peran menurut lu sebagai manajer tuh, peran manajer nih buat di luar sono nih ya. Ini ada misalnya di luar sono gue punya karya, gue pengen jadi seniman atau pengen jadi apapun. Sepenting apa sih manajer misalnya di pertanyaan orang-orang umum gitu? Menurut gue penting banget sih, partner sih. Oke. Partner dalam pengertian adalah dia adalah harus jadi orang paling jujur buat karya lo. Menurut gue. Orang paling jujur Menilai karya lo. karya lo. Mm-mm. Si artis ini. Iya, si manajer ini. manajer Karena ini. menurut gue gini, kalau buat gue ya, kalau gue nggak pede, kalau lu nggak pede sama karya lu, gue apalagi gue gitu. Oke. Iya kan? Tapi misalnya gue pede, lu Nah, kalau lu pede, gue nggak pede, gimana caranya? lu bisa Lu juga ngeyakinin nyimbangin, gua. ngeyakinin. Iya, Ini atau keren bisa kok nih. jadi kita cari di tengah win-winnya gitu. Iya. Tapi gue setuju banget tadi, di fase awal menurut gue sangat penting peran manajer nih. Walaupun sebatas cuman sebagai artis gitu, dia atau mereka belum bisa mentransfer apa yang mereka mau ke manajernya, menurut gue itu soal jam terbang. Hubungan gitu kan, hubungan antara artis dan manajernya. Tapi lepas dari itu, harusnya manajer tuh bisa tahu paling tidak artis gue nih berkarya untuk siapa sih marketnya gitu, gimana cara gue deliverynya, gimana cara gue mengemasnya, gimana cara gue meyakinkan pihak lain yang mau bekerja sama-sama gue kalau ini adalah barang bagus ibaratnya gitu. Lo ini artis dengan manajer ya, berarti kan harus ada bonding trust. Ya, itu wajib ya, Bener, wajib. harus banget kan. Iya, harus. Nah, ini ini tahun berapa nih? 2011 nih. 2011 tuh. Kayaknya gue lari pagi bareng deh. Ini udah Acara rilis brand gitu. Udah rilis album. Udah nih. Udah rilis album pertama, iya. Oke. Rilis album pertama Mei Masih 2011. bocil banget nih bocah. Loh. Bocil 23. Ya, Raisa juga mukanya masih 23 kayak kali gua. anak baru lulus SMA juga nih di sini. 25 umur gua. Di sini 2011. Nih 10 tahun lalu. ya berarti kan udah berteman dari Raisa. Ya dia yang ngambil. Dia kalau gue lihat ya dia yang dari awal banget Raisa. Lu yang bikin Raisa jadi sekarang ya lu part of Raisa yang kita kenal sekarang. Nah, sebenarnya kan yang orang lihat Raisa satu di depan gitu kan. Tapi kan sebenarnya Raisa ini adalah banyak kepala Fit, di belakangnya. Oke. Wah itu keren, coba. Gua Raisa atau tim gua yang lain juga Raisa, kita semua Raisa gitu. Jadi
gue nggak tahu ya kalau ini kasusnya di band, tapi ketika jadi karena gue selama 12 tahun gue berkarir profesional sebagai manajer, gue cuman manajerin satu orang. Fokus di satu orang. Gue nggak karena buat gue pribadi, gue nggak merasa gue capable buat ambil artis lain. Dan kenapa lo mau jadi manajer Raisa? Kalau nggak ada pertemuan itu, mungkin gue juga nggak jadi manajernya dia gitu. Kayak menurut gue, di satu sisi dia nggak punya pilihan, di sisi lain ya gue menganggap dia adalah jalan gue buat gue tadi mengejar cita-cita gue. Yang dalam industri musik yang ingin lo, Dan ternyata call lo lah iya, gitu. Soalnya waktu gue gini, yang bikin gue pede juga adalah waktu gue pertama ketemu, gue bilang gini, gue nanya gini Kan sama dulu dia. istilahnya barang belum jadi nih ya. Gue nanya gini sama dia, lu mau ngapain sih? Misalnya lu bisa Bikin punya lagu album, lah. bisa punya album, lu mau ngapain sih? Dia bilang sama Tujuan gue lo gini. apa? Kenapa sih lo gitu kan? Benar, tujuan lu lo apa? berarti nanya ke, ini misalnya gue Raisa nih ya. Iya benar, kurang lebih ya. Iya, misalnya kurang Raisa lebih ya. nih ya. Kurang lebih. Gue nanya Nanya ke gua dong. Yai, lu apa sih tujuan lo punya album gitu kan? Kayak gitu ya jawabannya. Lu nanya gitu ke dia? Gue bilang, Jawabannya apa? Dia bilang adalah, gue pengen musik gue didengerin sama orang lain. Dia bilang gitu. Oke, berarti lu bikin musik buat siapa? Gue bilang gitu. Apakah buat memuaskan ego lu doang? Atau lu bikin musik memang buat enggak, gue ini memang soal ego gue, tapi gue mau musik gue didengerin sama banyak orang. Nah di situ gue kayak, oh nih anak berarti memang tahu nih, at least dia pengen bikin musik yang populer lah ibaratnya kayak gitu. Ya, udah tahu ya, udah tahu maunya, Bener. udah tahu why-nya gitu. Bener. Kenapa gitu kan? Kenapa lo mau bikin musik? Jadi why-nya ya Gue pengen didengerin sama orang gitu. Gue pengen didengerin sama orang. Terus gue bilang, oke, lu sesiap apa buat berkorban gitu kan? Karena lu masih kuliah nih, dengan jadwal kuliah lu, dia ngambil kan kampusnya binus internasional gitu. Tight banget jadwal kuliahnya nih. Lu mau nggak? Dia bilang, oke, gue siap kok gitu. Gue siap buat gue bisa ngampus terus promo atau Manggung. apa. Bahkan waktu kita tour tahun berapa tuh? 2012 ya? oh yang Itu dia masih kuliah. Iya. Gue sempet, itu pertama kali gue kenal Raisa sih. Itu udah malu kan? Udah lah. Iya udah lah sama Udah. si Boy. Ya maksudnya pertama ketemu sosok Udah. Raisa itu di situ gue ada beberapa kota ya. Ada beberapa kota ya. Terus Ya, gue selalu, maksud gue lihat dia punya fighting spirit gitu. Dia punya spiritnya, dia punya kemauannya. ya. Ya itu pasti yang jadi fuelnya, yang jadi bensinnya tuh itu Fit, gitu kan, buat maju. Nah, gue nggak mau menyanyiakan itu juga gitu. That's why gue mau ngasih 100% juga, dia ngasih 100%, ya gue pasti akan ngasih 100% juga. Untuk ngejalanin bareng ini. Iya, sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Karena ya pada akhirnya menurut gue hubungannya bukan cuma manajer. Ketika kebutuhannya bertambah, kita waktu itu apalagi ya abis ini 2014 gue mulai bikin si Juni Records itu sama dia. What is Juni Records? Nanti kita ngobrolin lagi. Nah, paling ini yang mau di-share ke, ini kan kita ngomongin kadang di David by YouTube, bukan kadang ya, sekarang nih biasanya gue ngundang performer. Tapi kenapa gue ngobrol sama lu sekarang? Iya. Ya nggak jauh dari musik. Dia seorang manajer musisi juga, Raisa. Apa yang bisa dibagi ya moga-moga nanti ada buat ilmunya buat lo pada gitu. Yang jelas gue pengen ngobrol dengan orang-orang yang emang ada di industri nih gitu, di industri musik gitu, antara orang di depan panggung ataupun di belakang panggungnya. Nah, untuk moles ini tadi Raisa nih, tadi yang awal ketemu, yang tadi foto lu sama Raisa kan awalnya kayak gitu tuh, yang awal Bocah ya? bocah ya. Apakah lu ikut serta dalam memoles image Raisa ataupun menjadi Raisa yang seperti sekarang ini? Oh ini gue di rumahnya Kurt Cobain di Seattle. Oh ya? Iya. Ini di halaman rumahnya? Di depannya ya, di taman, ada taman gitu.
dalam 2000. rangka apa lu ke rumah Kurt Cobain? Gua Bang. Ya kenapa ya gue berdua ke rumah Kurt Cobain? Kenapa nggak ke rumahnya Petilasan deh kenapa gua ke rumah. Beyonce gitu kan, Iya. Raisa kan misalnya. Soalnya lagi di Seattle adanya rumah Kurt Oh, di Cobain Seattle ya? Iya. 2015 atau 2016 gitu gue kebetulan lagi ke sana terus Lagi gue manggung mampir. sono, mampir ke rumah Kurt Cobain. Ah. Semoga Iya. diberkahi ya sama Iya. Kurt Cobain ya. Ya tadi pertanyaannya, apakah lo ikut? Iya tadi mungkin ngasih masukan sih pasti. Kalau ya. sekarang enggak kali ya. Kalau peran gue sudah mulai, gue udah nggak kayak zaman dulu tuh udah mungkin 6 tahun ke belakang kali ya. Tim gue udah makin banyak, udah makin spesifik. Si ini ngurusin ini, divisi itu ngurusin yang mana gitu. Iya. Tapi kalau zaman dulu, iya semua. Gue kayak memang memastikan. Even gue, Kan lu cowok nih men. Iya. Biasanya seorang artis cewek nih ya harus biasanya ya. iya manajernya cewek gitu ya ibaratnya. Gitu Iya, lah biar benar-benar. lebih ini gimana. Tapi ya gue memang ngobrol sih, kayak Ya. misalnya gue ngobrol itu sama dia. Ya gue juga harus memahami dunianya dia lah gitu kayak. Lu sukanya makeupnya sama siapa sih? Ya udah, gue kenal makeup artis siapa nih? Gue Ya, kenalin. provide itu yang lu Stylist cariin. gue kenal sama siapa nih? Mhm. Ya itu tugas gue juga kan, berjejaring kan. Tugas gue juga berjejaring. Oh nih, gue nggak tahu kapan nih ya. Mungkin Iya. 3-4 tahun lalu nih. Gue setiap tahun baru selalu Foto foto berdua kayak gini. tiap tahun baru Setiap aja. tahun baru aja. Ah, Oke. Buat Iya, buat menandakan. menanda tahun iya, aja nih, ah. oh, dan perubahan Setiap apa tahun aja baru, iya. gitu. Ya berarti lu tadi cuma memprovide maunya si Iya, artis. lalu gue berarti coba si tabulasi. image-nya si artis sendiri ya emang si artisnya sendiri ya emang memaintain si Iya benar. seperti Dan itu. Lu hanya kebetulan melayani benar. apa kebutuhannya si Benar. artis ini. Ya tadi kan ada peran yang mana yang lebih tinggi, kadang yang mana lebih rendah gitu. Gua Ya. following dia Ya. kalau soal itu gitu. Tapi juga tetap kita terima masukan. Apalagi di era-era awal ya, lebih ke mungkin juga aksesnya belum kayak sekarang. Akses buat ketemu sama stylist, buat sama ketemu brand gitu kan. Jadi ya memang semangatnya tetap do it yourself waktu Dan itu. tetap pintunya di lo semua sih sebenarnya kalau Iya. untuk dari luar bisa Benar. reach si artisnya terutama Raisa ini. Nah, sekarang kita ngobrolin masa kini. Kita lagi di masa pandemi nih, Im. Yang mana udah kagak ada orang panggung nih. Iya. Siapa nih? Oh, lu ini dapat award ya? Emmy Music Award ya? Ini Ami. 2016 Ami Music hampir Award. 2016 hampir sapu bersih. Semua buat album ketiganya. Nggak Iya, manggung. kita ngomongin masa pandemi nih. Semua orang kagak manggung nih. Ya kan? Dan Raisa yang gue bukan sempet denger, emang harusnya manggung di GBK. Ya. Bulan Juni 2020 seharusnya. Benar. Yang mana sudah melakukan penjualan tiket, udah pre-sale-nya udah sold out. Iya. Kemudian tahap keberapanya udah lumayan gokil men. Raisa bisa bikin konser di GBK meskipun tidak jadi karena kondisi pandemi. Iya. Ide ini gue udah mulai dari sekitar tahun 2017 kalau gue nggak salah. Jadi udah 2017 waktu dia mau hiatus karena melahirkan anak pertamanya. Yes. Sebelum itu gue bilang, ini buat nandain 10 tahun karir lo. Lu mau konser di mana? Dia bilang, Oke. gue mau di JCC. Ini lagi itunya juga. Ini pas preskon Preskonnya. sebulan sebelum pandemi. Oke. Waktu itu dunia masih cerah ya. Ya. Sepatu lu masih sama. Iya, juga. 100 masih sama Pak, benar. Belum beli yang baru. Terus. Nah, jadi Menandakan 10 tahun berkaryanya Raisa. Lu gua- pengen itu ide dari gua. Dari lo. Dari gua. Terus gua bilang, kita mulai hunting yuk JCC gitu kan. wah ini konsernya di sini panggungnya nih ya. Oke. Iya, itu panggungnya. Terus, 40.000 tiket harusnya. 40.000 tiket kalau 40.000 terisi tiket semua. kalau terisi semua. Kemarin gua udah jual 18.000. 18.000 udah kebeli men. Hmm. Di GBK. GBK. Heeh. 18.000. Oke, terus. Tapi kalau JCC kayak JCC tuh sakral gitu, apalagi buat solois. Yes. Iya kan? Sakral. Mungkin nggak pindah ke GBK. Terus dia kayak,
diem, nyuekin gue lah. Nyuekin gue gitu. Terus, Oh, lu yang malah nyuruh. iya. Oh, terus. Terus gue bilang sama anak-anak kantor nih, anak-anak Juni Konser, GBK gimana? Gue juga dicuekin, Fit. Gue kayak, enggak, gue serius. Lebay loh. Lebay gue banget gitu sih kan. lo. Gue bilang, gue serius, tolong cekin GBK. Gue bilang, gimana caranya bisa booking GBK? Tolong dicekin. Gue sebulan, 2 bulan, gue bilang, loh mana? Kok nggak ada nih report buat gue Ke GBK tim nih? anak-anak. Ke anak-anak. Kan. Lo serius? Udah cek aja gitu. Nah waktu dia lagi, kayak itu mulai pengen melahirkan, dia nelpon gue. Lo serius soal GBK? Loh, gue bilang, gue serius gitu. Kenapa? Gue bilang, ya gue sambil coba browsing nih, gue nanya sama Denny MR, gue nanya sama Denny MR gitu kan. Kang Denny, gue telepon Denny MR, manajer God Bless, bekas Hai juga. Kang Denny, gue mau nanya dong, setahu lo di GBK nih siapa aja sih pernah konser artis Indonesia? Dikasih listnya. Solois, belum pernah ada yang masuk. Kalaupun ada adalah berupa festival, bukan konser solo. Gue kasih faktanya, terus gue kasih lagi faktanya kalau gue yakin kita bisa nih dengan, gue bilang waktu itu sama anak-anak, kan kalau lu lihat tiket paling murahnya Pego, 150.000 nih. Gue bilang kalau lu bisa bikin harga tiket 150.000, gue yakin bisa rame. Pokoknya gue pengennya harga paling murahnya harus 150.000. Pasti gue yakin gue bisa jual gitu, karena pasti insya Allah konsernya kalau kejadian kan damai, iya kan, experience-nya beda lah, lo bisa bawa keluarga ke sana gitu kan. Ternyata tercapai nih, dihitungin bisa dapat 150.000 perak buat tribun atas gitu kan. Oke. Terus Sini ya, biar. iya benar, gua kasih ini plan gua. Dia melahirkan, dia nelpon gua lagi tuh beberapa bulan setelah anak yang lahir, dia nelpon gua lagi. Yang kemarin, lu beneran? Iya, gua beneran. Gua bilang, lu udah booking? Ya gua udah booking JCC. GBK gua belum booking, gua nunggu lampu hijau dari lo. Baru proyeknya gua lanjutin nih. Dia bilang, ya udah gua mau. GBK, gua berani. Dia bilang gitu. Waktu dia bilang gua berani, itu lo kayak itu 2018. Jadi sebenarnya persiapannya hampir 2 tahun sebelumnya. Oke. Gue ensemble tim sampai terakhir, yang masuk terakhir adalah kemotnya Seringai. Jadi bakal jadi apa namanya? Stage. Show director. Masih kemot. Kemot belum pernah sama sekali tuh, Fit. Kalau jadi ya belum pernah sama sekali megang Untuk nge-show director konser. Jadi Tunggal. semua first timer nih. Oke. Memang semangatnya adalah yang gue pengen bawa di konser ini adalah Experience. kita sebagai first timer, ini Uji adalah coba. kanvasnya. Yes. Gue siap nih sama Raisa buat yuk bikin yang gue belum pernah nih. bener. Ini Experience gue baru. ada kanvasnya yang gue ajak first timer semua. Keren. Jadi memang ini juga semangatnya apa ya? Gotong royong kali ya. Buat scene-nya orang-orang di balik layar juga harusnya ini jadi kanvas kita sama-sama. Sayang masih ke-pending sampai sekarang. Pending ya, bahasanya ke pending. Gue jujur bingung ya, kalau pending tuh harus punya tanggal pastinya gitu. Gue belum punya sampai sekarang. Ya, karena tapi ini bisa dilanjutkan lagi kan? Pasti, ya? pasti. Harus dilanjutkan lagi. Pasti. Ya? Kita sebagai Doain timnya, WhatsApp grupnya belum bubar anyway. Jadi masih komit, masih Ya, karena gua berkabar pikir dan segala macam. Iya tadi mungkin kalau dari awal kayak suatu yang lu kayak nggak ngukur diri lu banget sih lu solo sok di GBK, yang main di GBK aja lu tahu sendiri, bangsa kayak Slang oke lah, Bangku yang dengan masa atau Guns N' Roses, Kantata Takwa, and then Raisa solois, berani ya. Tapi kalau dia melihat data dan diukur dengan tepat, sebenarnya nggak ada yang ditakutkan gitu sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Kalau lu emang bener-bener ngitung banget gitu ya. Riset dan segala macam. Riset dan iya betul. Iya. Dan itu takes time sebelumnya, makanya tadi dia bilang ada 2 tahun ya. 2 tahun. Untuk persiapannya. Ya kenapa enggak? Iya. Dan harus berani lo untuk kayak gitu. Benar. Itu keren sih menurut gua. Ya jadi kemarin sebenarnya udah setengah jalan ya. Hampir setengah jalan. Tinggal manggung sebenarnya Iya. sih. Workshop udah, kondisi semua udah. Kondisi dunia lah. Benar. Ya moga-moga habis ini lanjut. Nah, Amin. itu ya mungkin pelajaran buat ke depan gimana buat manajer-manajer tentang misalnya artisnya
Berarti bukan si artisnya nih yang punya keinginan muluk ya. Kalau gue bilang kayak gila lo Enggak lah. tinggi banget itu lo. Bukan si artisnya, ternyata bukan Raisanya, Iya. tapi dari elunya yang manajernya yang punya visi, lo harus manggung di sini nih. Bahkan si artisnya aja yang kalau gue misalnya gue jadi posisi artisnya, lah serius? Enggak lah, kelebihan banget sih lo. Iya. Tapi si manajer ini punya visi misi yang ternyata ya akhirnya artisnya itu malah oke deh, gue berani juga karena ikut dari Iya. visi misi lo gitu. Iya, karena tadi Ya si ketika manajer ini keren punya visi misi gitu. Kalau menurut gue sepenting apa sih manajer punya visi misi gitu kan? Berarti kan wajib si manajer ini punya visi misi. Di samping si artisnya ini nggak cuma kadang-kadang si artis kadang-kadang cuma nyuruh doang ke manajer gitu. Rata-rata manajer cuma jadi pembantu. Nah, Iya. lo punya konsep Hmm. untuk si artisnya ini gitu. Gue kalau gue bertahun-tahun ngeband belum ngerasain gitu ya si manajer nih punya visi misi kayak gitu. Rata-rata dari artisnya. Karena menurut gue gini sih, tadi gue konsep gue memang nggak ada yang mana bos yang mana di bawahnya gitu. Yep. Iya, peran itu bisa berganti. Bisa tahu positioningnya, tahu Benar, positioningnya tahu. tahu di mana Kapan posisi lo. waktunya, benar. Nah, ketika kayak gini, Lo harus punya. gue harus yang nge-lead berarti. Ya. Karena tadi gue memang mungkin kesannya gue arogan gitu kali ya, ngejeburin artisnya kan bisa aja masuk jurang, Fit, bener Ya, gak? ya, ya. Tapi di satu sisi, menurut gue ini baik juga buat karir artisnya. Ya, ya. Dalam pengertian adalah, mungkin ini cara buat naik kelas. Iya kan? Lu mungkin nggak tahu ya, dia sebagai solois nomor 1, dia sebagai salah satu solois yang di Besar. Indonesia besar gitu, bisa jadi nomor 1 gara-gara ini. Mungkin, Ya, gue bisa nggak tahu. jadi achievement. Bisa jadi achievement. Mungkin ada impact-nya buat lagu-lagu dia didengarkan lagi. Dan value yang lebih penting kan value-nya dia, Benar. si artis ini. Benar. Jadi memang Jadi si manajer ini kadang umumnya nih kan pertanyaan gue, umumnya ya hanya terima job, iya, hanya ya deh maunya si artis apa, kasarnya gitu deh. iya benar. Nggak gitu dong ternyata manajer gitu, sebenarnya iya. tuh nggak Harus gitu lebih dong. aktif. Harus lebih aktif ya. Cari referensi, tadi berjejaring. Menurut gue berjejaring itu penting. Ngegedein value-nya si artis ini dengan idenya dia kadang-kadang, dan artis itu begitu dia ngasih ide yang konsep atau visi misi itu ya oke nih, dan Iya. dia jalanin dengan full juga gitu ya. Benar. Karena Umumnya enggak loh. ya gue sebenarnya belajar dari kayak, nggak tahu sih, gue banyak nonton video-video Scooter Brown sama Justin Bieber, Who's Scooter Brown? manajernya Bieber, Oh, gue kira skuter coklat. business manajernya. Dia salah satu yang Punya gua di rumah. look up lah. Oke. Dia salah satu yang Ini gua look up kayak lah. inspiring ya. Benar. Si orang ini buat Orang lo. ini, Si Scooter Brown ini manajernya Bieber. Oke. Gue ngelihatnya, gue ngadaptasi dari luar juga sih kalau manajer-manajer ini jauh lebih aktif gitu buat berjejaring. Ada satu lagi yang gue look up, temen gue agak seumuran sama gue, namanya David Ali. Dia orang US. Orang US. Dia manajernya Kehlani. Kayak Kehlani namanya. Kehlani itu R&B artis Cewek. juga, cewek di US. Mirip banget sama kita di sini. Maksudnya sama gue sama Raisa, Kehlani sama David Ali. berdua deh ya. Berdua punya label juga, namanya Above the Ground. Oke, spiritnya hampir sama tuh ya? Spiritnya hampir sama. Gue sering ngobrol juga sama dia. Oh, oke. Jadi gue juga berjejaring. Gue pengen tahu sih gimana sih pola pikirnya mereka di sana juga gitu ketika manage brand juga, artis juga gitu sih. Jadi memang ya iya tadi itu. Plus mungkin gue diberkahi. Gue tuh manusia yang hidup di era high dulu itu tuh. CD kaset dan segala macam. Plus gue juga hidup di era sekarang gitu. Ya sama Gua lah, punya- perpindahan itu, peralihan analog digital maksudnya. Iya, tapi maksud gue, ya gue kenal lo, tapi kenal juga sama Morat misalnya. Gue kenal juga sama anak-anak sekarang. Mungkin gue mungkin bisa berjejaring itu ya. Iya. Tiba-tiba Kemot gue angkut jadi tim gue kan juga Iya. sebenarnya main dari blowing link juga ya. kan. Tadi kita sempat ngebahas
ternyata teman bermain atau teman Iya. lingkungan tempat lo bermain itu kadang Penting. bukan kadang penting banget. Gue nggak pernah lihat sih Woody berteman sama Ronald McDonald ya. Iya nih pesta kostum Oh, keren. kantor. Iya. Kenapa dia nggak jadi yang ceweknya Woody gitu ya, jadi Ronald Kenapa ya? McDonald ya? Iya. Gue juga shock sih hari itu kok pas dia keluar jadi Ronald McDonald gitu kan. Iya. Baru lihat gue Raisa. Oke, Ronald McDonald. Tadi pertanyaan gue jadi lupa deh gara-gara lihat ini. Apa tadi? Ntar dulu. Tadi gue mau nanya apa sih yang... Nah, ini soal sekarang berjejaring. Iya, circle lo. Circle. Sepenting apa circle lo gitu. Tadi kita sempat ngebahas dikit, Benar. ternyata yang ngebentuk lo ataupun yang itu ya dari circle lo. Gue bikin ini, misalnya gue bikin apa nih? Suka aneh-aneh nih di belakang tiba-tiba. Ya lo, misalnya di scene pekerjaan lo ya ternyata circle lo lah yang emang yang Bener. lo. Ya tadi gue bilang kan, yang kita lihat Raisanya satu, tapi sebenarnya motornya nih banyak banget gitu, kepalanya banyak banget, mesinnya banyak Ya banget. ini cuma kapten kesebelasannya yang di depan lah yang kita lihat kelihatannya, tapi emang semuanya mendukung untuk Bener, yang namanya di Raisa tuh belakangnya ya itu. kita ini juga yang di belakang Yes. gitu. Nah, beruntung gua dan angkatan gua tuh banyak banget teman-teman gua yang memang pengen banget ada di industrinya atau memang juga jadi praktisi juga, Fit. Dan tadi sih gue beruntung sama gue sempat kuliah di HI itu. Jadi Juni di era awal itu ada 4 orang HI yang Pegawai alumni HI yang join sama gue di sana. Nah, kita mau ngomongin Juni Records ini dulu. Oke. Nah, siapa aja tuh selain 4 orang yang di high itu? Di tim Wah, timnya ini udah berubah banget sih sekarang. Ini 2016 lah. Itu Irvin, Hai. ini tim lo. Ini tim gua 2016. Kalau sekarang tim Dia gua ada Raisa the whole team nih ya. Iya, kalau sekarang udah ada 20. Bukan player ya, bukan player kan, bukan. tapi the manajemen. Benar, manajemen. Ini tim desain. Oke. Marketing promo, records, gua records Raisa. Tapi sekarang timnya udah lebih gede lagi. Oh, ini 1 orang yang lu lihat 1 orang nih ya, Raisa doang. Di belakangnya banyak banget. Ternyata. Iya. Iya. Buat satu rilisan yang ngurusin banyak banget. Nah, sekarang ini tadi tim ini, lu tadi bilang ada Juni Records. Apaan tuh? Nah, jadi semangat gue tuh sama Raisa dari awal memang indie gitu, independen. Yes. Kita nggak suka terikat sama, intinya kita selalu nabrakin aturan lah. Pokoknya berpikirnya harus Out of. Iya. Yang cari celahnya lah. Cari celah terus. Yang umumnya begini, cari benar, gini ya? Benar, Oke. gue selalu kayak gitu. Nah, Setuju. sampai akhirnya di tahun 2014 awal itu, era digital mulai masuk nih di Indonesia. Tandanya apa? iTunes waktu itu udah ada, di iTunes Store tuh udah bisa ada album-album Indonesia. Gue mulai cari tahu tuh, abis ini kemana sih arahnya? Kebetulan tim kita, Dennis, Operator sempat di Naif juga. iya benar, lagi kuliah dan kerja di Amerika. Iya. Gue nanya lah sama Dennis, Nis, di US ada apa sih Nis? Oh ada Spotify, di sini streaming. Oh apa tuh streaming? Lu bisa nggak bikinin gue Platform apa ya? account? Karena di sini kan belum bisa. Iya. Oh dulu belum ya? Belum Oke. bisa. Dibikinin gue account sama Dennis, gue lihat, wah gue nggak ngerti, wah belum ada lagu kita gitu. Terus gue mulai nyari-nyari tahu, mulai belajar apa segala macam. Wah ternyata diprediksi bakal pindah nih ke digital gitu. Toko-toko CD bakal berubah semua ke handphone dan segala macamnya. Nah, gue bilang sama Raisa, kita nabung yuk, kita bikin company sendiri gitu. Kenapa gitu kan? Karena era ini udah mau dateng nih. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Kita harus siap nih. Kita harus siap nih, kita harus setting tim gitu. Kayak apa bayangan lo? Gue mulai cerita lah. Kayak gini. Lo butuh siapa? Gue bilang, at least gue butuh tim yang bisa gue ajak
ngobrol soal digital industrinya gitu. Ada orangnya ada, ya bekas anak Hai, teman gue juga, Irvin. Gue tariklah Irvin. Nah kebetulan Irvin juga udah ada di circle musik juga, sebelumnya bantuin TTATW, Benny Iga Masardi gitu. Ya udah, masuk Irvin, terus gue mulai cari tim lainnya gitu. Ya udah mulai hunting, mulai setup. Oktober 2014, Junior Records mulai berdiri. Bikinlah records company independen, jadi rumahnya Raisa. Kita self produce albumnya Raisa, mulai belajar saat itu. Karena album keduanya rilis 2013 tuh kayak OTW ke album ketiga. Terus mulai juga mikir, waktu itu kita pengen bikin konser solonya Raisa nih. Konser solo pertamanya Raisa kita bikin 2014 di Singapura malah, bukan di Jakarta. Konsernya? Iya. Konser solo pertamanya di Singapura. Iya, The Star Theater. Jadi memang itu jadi kanvas aja sih, Fit. Kebetulan Raisanya juga mau dan support gua buat ide-ide itu. Jadinya kita nabung berdua, hasil tabungannya kita bikinin Junior Records. Pokoknya gua jangan sampai kalah deh, maksudnya jangan sampai minus, keputer aja gitu. Awalnya mah biar keputer aja, uangnya keputer, bikin apa, kita bisa biayain, ya kayak gitu-gitu lah, sesimpel itu. Tapi malah berjalannya waktu, karena Marco waktu itu masih jadi drummernya Raisa, terus Iga Masardi juga sempat jadi gitarisnya Raisa, Gerald Sitomorang dan segala macamnya, gue denger materi Bara Suara. Malah Junior Records pertama kali ngerilisin albumnya Bara Suara. Sebelum Raisa? Sebelum Raisa. Junior Records, itu records labelnya bentukan Raisa, kan timnya. Malah rilisan pertamanya artisnya Bara Suara. Dan Bara Suara itu ternyata session playernya pernah di Raisa juga gitu. Kecuali Icil sama Putih yang nyanyi. Semua pernah. Gue juga tahu juga. Terus ya udah, itu circle kita gitu. Ya, kayak teman-teman dari circle gitu. Dan semua yang kita awalnya sebelum kita punya karyawan yang memang kirim CV, yang kerja di situ adalah teman-teman yang memang passionnya musik. Soalnya kan susah, Fit, nyari orang yang apa ya, yang sekolah musik urusan manajemen gitu. Di saat itu gitu ya. Kalau sekarang sih udah ada di Juni yang memang kuliahnya adalah industri musik bisnis udah gitu. Ada. Kalau dulu kan belum tuh. Iya, gue nggak tahu nih petanya kan. Lu belajar banget scene ataupun cara menjual ataupun ya ternyata tadi yang digital gitu, anak sekarang lah. Bener. Gue tuh anak lama, men. Pas lu sekarang tuh bisa dibilang banyak gitu pertanyaan. Ini gimana sih ini anak sekarang sih cara berpikir di industri musiknya tuh gue agak gelap, men. Iya, sama sih. Gue juga masih ngeraba-ngeraba. Apalagi sekarang tuh 5 tahun tuh bedanya langsung drastis gitu. Gimana? Ya 5 tahun lalu, misalnya, let's say kita di saat sekarang ya. Sekarang no bisnis perform deh online gitu, offline lah. Ya semua beralih ke platform digital, dan di digital aja gue juga baru belajar pelan-pelan gitu, nggak. Ya kalau sekarang sih menurut gue mungkin gamenya step dikit aja gitu, yang asiknya gimana sih ini gitu, nggak ngerti. Kan kalau dulu mungkin eksistensinya lewat show kali ya. Normal show aja gitu. Lo makin banyak manggung, makin banyak sering manggung di sini ya. Kalau sekarang mungkin yang gue lihat ya dalam setahun belakangan ini adalah ya lo harus lebih aktif ngerilis lagu. Kalau bisa sebulan sekali. Itu ya, tips dikit aja. Rilis lah lagu, Pak. Sesering mungkin. Misalnya sebulan sekali, oke tuh. Untuk misalnya ya yang mau misalnya artis lama ataupun artis sekarang. Iya benar. Ya menurut gue itu formula yang sama. Kan tadi ada pertanyaan, si artis itu sekarang, anak sekarang tuh mindsetnya apakah hanya single doang ataupun masih pengen bikin album sih gitu, pertanyaan gitu. Menurut gue album masih sih. Harus ya kan? Harus. Yang album mungkin journey-nya kan menuju album pasti kan. Yes. Journey-nya pasti semua maunya menuju album. Tapi kayaknya umumnya sekarang pada single mulu gitu. Iya, menurut gua kan dengan single lo bisa uji coba terus kan.
oh yang tipe kayak gini kurang nih, coba bulan depan gue coba deh, atau 2 bulan lagi gue coba yang lain deh, coba lagi deh. Nanti, Terus coba iya, itu terus untuk coba. rilis lagu baru. Tapi kan untuk bisa ke grasp atau nyangkut ke audiens kan PR banget tuh. Apakah perlu agent atau distributor yang untuk bisa bahasanya apa amplified itu si Iya, karya rilisan ya, si rilisannya. menurut gue itu juga penting Penting sih. kan? Jadi partner atau agregator lo siapa menurut gue penting, karena Untuk bisa mereka adalah amplified benar ya, yang apa akan karya lu untuk bisa nyampe. Misalnya Benar. kalau bahasa jualan barang lu kagak nyampe gara-gara distributornya benar, gitu. benar. Tetap Itu harus juga ada penting. kan Iya, tetap menurut dalam gua. circle atau bukan circle, dalam industri yang Iya, sekarang nih. benar. Menurut gua peran-peran kayak gua, Juni atau label-label lain pun menurut gua tetap ada dalam hal tadi sih, amplifikasi. Benar. Kecuali memang aim-nya enggak deh, gue suka bikin lagu, gue rilis aja gitu. Kan aim orang beda-beda. Ada yang kayak kan? gitu juga. Ada yang kayak gitu juga. Secara kemudian biarkan secara natural dia Bener, ada juga akan yang kayak nyangkut gitu. ke pendengarnya sendiri. Tapi ada yang emang butuh amplified Menurut karya gua, lu. iya menurut gua, Ini sayang nih gitu, misalnya harus nyampe. iya. Yang nge-championin ya partner-partner distribution karya lo itu. Tetap harus ada ya. Kalau emang si aim Menurut gua sih. sih ya. Oke. Ya itu sedikit yang pengen gue tahu juga sih dari sisi lo. Gue juga artis lama lah. Kalau- bahasanya artis jadul gitu yang ini gimana ya anak-anak sekarang nih. Tapi lo punya ini kan udah satu langkah yang bisa dibilang buat era sekarang, lo catch up sama era sekarang kan. Bahasanya apa ya kalau gue kalau biar bisa ini juga saling komunikasi aja sih sebenarnya, communicate aja gitu. Ya bahasanya sekarang ya bukan di panggung lagi ya, lewat kayak gini. Iya benar. Untuk bisa sharing ataupun komunikasi gitu. Perlu ya berarti ya? Perlu banget menurut gua. Ya moga-moga sih ada sedikit ya yang lu bisa pelajarin. Gue juga banyak sih belajar dari Boim, meskipun belum banyak yang informasi yang pengen gue tahu lagi gitu. Yang ya ini ada pertanyaan misalnya apa sekarang musisi recording company gitu ya, apa yang dari Juni Records gitu, apa ada yang dilepas juga dari Gara-gara pandemi. Ada lah. Gitu ada ya. Ada lah tetap. Ya gua lebih lihat apa ya? Dilepas dalam arti bahasanya apa ya kalau ini di Kontraknya iya, diperpanjang gitu ya. atau enggak ya putus kerja. Disudahi gitu ya. Ada sih, karena menurut gua belum tahu sampai kapan. Gua selalu berharap besok pagi kelar, besok pagi kelar, besok pagi kelar gitu ya, kalau gua. Biar tetap waras tuh gua selalu berharap tiap bangun tuh besok juga kelar, besok juga kelar gitu. Tapi kan kalau ngelihat dari kayaknya masih jauh ya, masih cukup jauh gitu. Jadi ya kita agak bikin lebih lean lagi lah. Sekarang di Juni Records siapa aja yang lu pegang? Kayaknya sih cuman Raisa, ada Sade Susanto, ada Kunto kan sempat ya? Kunto, ya ada Kunto, Bara Suara sempat, Ramen Girl, terus sempat ada Koldiak, dari Surabaya. Dari Malang, dari Malang. Oh, itu dari Juni Records juga. Iya, Sade Baru Susanto. denger lagunya kemarin. Semarang, terus ada siapa lagi ya? Kayak udah deh. Dan ada next rencana kan yang Pasti, yang akan lu pilih dari talent-talent baru ini. Pasti. Gua selalu seneng dengerin musik baru sih pasti, Fit. Nggak mungkin enggak sih. Gue juga sih. Iya kan, menarik banget ya sekarang. Gue tipikal nyari yang belum pernah gue denger gitu. Iya. Kalau ada yang nyangkut, wah keren nih gitu. Kayak tadi lu dengerin gue gitu Iya. kan. Ih, siapa nih? Oh, mungkin dari Indonesia bagus juga ya, ternyata banyak sekali talent-talent. Sayang kan? Bener. Nah, kayak ada tugas lo gitu untuk Discover discover dan membantu memberi ke orang gitu, memberi Setuju gua. ini karya bagus. Sayang nih kalau nggak nyampe ke pendengarnya. Ada kayak ada passion lo di situ nggak sih? Banget. Iya. Banget. Gatel gitu, kayak gatel kan iya. lo. Banget. Ya sama aja lah kayak kita sebelumnya ngerilisin ya kayak Kunto, kayak Bara gitu kan.
Ya. Ya gue pengen juga mengulang lagi. Ini ada sesuatu yang different nih yang pengen Iya. kita kasih nih. Karena kan tadi gue bilang Bara udah 5 tahun lalu, 6 tahun lalu gitu kan. Ya. Ya ini mungkin udah saatnya era baru lagi gitu. Wah, ini udah something different lagi nih sekarang harusnya. Dan banyak sekali di sana talent-talent musik di Indonesia yang harus dikasih tahu gitu, bener. dikasih tahu. Nah, gue pengen tips-tips terakhir deh dari lo, Im, buat para musisi di luar sono, gimana ya kalau lo kan ngebentuk Raisa dari nol, mungkin tips-tips yang udah lo experience di Raisa, tips-tips sebagai manajer atau sebagai untuk musisinya juga, terserah lo deh. Kalau sebagai manajer menurut gua kita harus terus belajar sih, Fit. Sebagai manajer, lo harus terus belajar. Ya karena 12 tahun ini gua ngerasain era CD, lalu era digital pertama, Yep. lalu era streaming gitu. Yep. Ini aja 12 tahun udah ada 3 era gua lewatin gitu kan. Yes. Berarti ya harus terus belajar. Keep update. Bener, lu nggak mungkin nggak update diri lo gitu. Terus Exactly. jangan cepat puas kali ya. Karena zaman sekarang 0 ke 100% tuh cepet banget gitu. Lalu dari 100% lu harus balik lagi ke 0 gitu. Wow. Jadi kita bukan sedang, kita emang lagi di era percepatan semuanya. Tapi pandemi ini harus di slow down dulu semuanya. Kan terlalu Benar. kebut banget. Bener. Bener begitu. Terus apa Tapi lagi? terlalu lambat nih ya. Iya, ya dibikin slow dulu. Habis Iya, cepet benar, banget benar, kemarin benar, nih. benar, Orang benar. terlalu gerasa gerusu gitu. Benar. Slow down dulu. Terus apa lagi, Im? Kalau Menurut gua belajar dari pandemi juga adalah iya ini bagus nih. memang harus Belum bagus. memang harus Nyari duit di masa pandemi. Buat Iya, para buat benar. yang gimana manajemen? Nah, ini? invest menurut gua selain core-nya lo harus punya sampingannya sih. Sebagai seorang artis, lo Iya. harus punya sampingan. Iya, investment lah. Selain musik lo apa gitu. Tapi harus relate sama musik gitu boleh nggak? Ya, Atau tergantung harus passion sih menurut gua. Itu passion dari Iya, si artisnya tergantung. itu sendiri. Itu harus ya. Harus menurut gua. Melihat sekarang ya ternyata kita bisa nggak manggung sama sekali. Yes. Bahasanya lo harus punya 2 pisau gitu kali ya. Iya. Kalau Dua pisau yang kantong kali ya. Dua kantong ya. Atunya Tumpul ya, tumpul. tumpul lo patah gitu. Masih ada satu lagi nih. Iya. Gitu. Benar. Oke. Ternyata ya. Oke. Buat artis-artis baru yang ingin ini Menurut gua sih pengen sekarang recording atau pengen karyanya? menurut gua ilmunya udah bertebaran di mana-mana gitu. Lu tinggal buka YouTube, nonton podcast dapat. Cepet ya. Iya, lu baca Ya, lu dengerin ini dapat ilmunya. Iya. Lu baca jurnal-jurnal musik banyak, yang gratisan banyak. Ya. Ini aja ilmu gratis nih dari Boim, Iya. seorang expert. Bukan expat ya? Belum, Bukan. nggak expat ya, gue nggak expat ya. Gua nggak- Ex-high, Lokal. ex-high. Jadi menurut gue ilmunya udah banyak banget sih, tinggal lu pilih yang mana, ya lu filter, abis itu lu praktekin. That's it. Kayaknya Simple kayaknya ya. sesimpel itu dan ya itu moga-moga banyak ilmu yang kita dapat di obrolan kita hari ini bersama Boim, manajer Raisa, dan salam buat Raisa deh. Moga-moga Iya, ntar cepet bisa kesini mampir ya. kesini lagi dan karyanya juga makin banyak. Sip. Dan moga-moga yang GBK-nya juga jadi ya. Amin, amin, setelah amin, era amin. ini. Oke, thank you semuanya. Tepuk tangan buat Boim. Thank you Boim udah mampir Thank di you, mari. Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.